Baik, selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi Bandicam, ya. Seperti beberapa materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini adalah sesi terakhir di mana kita nanti akan mencoba untuk membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi recording dengan sistem rekam layar. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk materi pada sesi kali ini, aplikasi yang akan kita pakai adalah aplikasi berbasis PC atau laptop dengan nama Bandicam gitu ya. Nah, untuk dapat memulai mengerjakan workshop pada sesi kali ini, langkah pertama adalah silahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa peserta workshop untuk melakukan instalasi terlebih dahulu, gitu ya. Untuk link download sudah kami sertakan di sesi sebelumnya dan silahkan dikunjungi di laman yang sudah disampaikan oleh panitia. Nah, mari kita mulai saja untuk langkah yang pertama setelah proses instalasi berjalan dengan baik. Kita bisa cek di menu aplikasi Bapak Ibu, buka saja di menu Start, kemudian silahkan dicari. Di sana ada aplikasi Bandicam, gitu ya. Nah, atau mungkin sudah muncul di layar desktop Bapak Ibu di shortcut-nya. Nah, silahkan diklik saja aplikasi Bandicam. Kemudian, nah kita tunggu sejenak untuk prosesnya. Aplikasi ini adalah aplikasi update terbaru tahun 2021, gitu ya. Jadi ini versi terbaru yang diterbitkan oleh Bandicam, gitu ya. Nah, untuk aplikasi ini tidak memerlukan spesifikasi komputer yang terlalu tinggi, gitu ya, karena aplikasinya pun juga tidak terlalu besar, hanya 18 MB gitu ya. Jadi sangat ringan dan sangat powerful untuk bisa kita jadikan aplikasi sebuah video pembelajaran. Nah, oke. Tanpa harus berlama-lama, kita akan bedah semua fitur yang ada di aplikasi Bandicam ini. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa peserta workshop dapat mengikuti dengan baik, gitu ya. Saya akan mencoba menjelaskan step by step-nya, mulai dari fitur apa saja yang ada di aplikasi ini, kemudian bagaimana cara best practice untuk memulai proses recording, seperti itu, ya. Oke. Langkah pertama yang akan kita mulai adalah coba untuk mengenalkan dulu apa saja sih fungsi dari tombol-tombol yang ada di sini ini. Kemudian bagaimana cara recording nanti. Kemudian tips dan trik yang bisa kita manfaatkan untuk membuat recording kita menjadi lebih menarik. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada aplikasi Bandicam ini selain digunakan untuk merekam layar gitu ya, ada metode rekam layar. Aplikasi Bandicam ini juga bisa merekam tampilan kita gitu ya, tampilan kita sebagai pembicara dengan memanfaatkan fasilitas kamera webcam yang ada di laptop Bapak Ibu gitu ya. Nah, untuk penggunaannya itu bisa kita manfaatkan, nanti bisa kita munculkan pada video kita gitu ya. Pada video kita ketika menjelaskan, nah rekaman dari video kita itu bisa dimunculkan ini ya, tampilan dari pembicaranya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, yang pertama kita perlu melakukan beberapa setting terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk
melakukan recording. Nah, yang pertama, tampilan awal dari sebuah aplikasi Bandicam adalah seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya. Kemudian kita coba cermati beberapa fitur yang ada di sini. Jadi, yang pertama adalah area kotak. Area kotak ini kita pakai untuk menentukan layar mana yang ingin direkam. Gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, saya coba untuk membuka file presentasi terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan file presentasi apapun gitu ya, yang Bapak Ibu punyai, silahkan bisa dimanfaatkan. Nah, di sini saya coba untuk membuka file PowerPoint. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi yang lain, silahkan gitu ya. Kemudian yang pertama kita tentukan area kotak di sini, gitu ya. Area kotak di sini kita klik. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini ada kotak lagi yang muncul. Nah, kotak ini fungsinya adalah untuk menentukan area mana yang ingin direkam. Gitu ya. Nah, ini area mana yang ingin direkam. Dengan misalkan contoh, saya hanya ingin merekam tampilan yang ada di sini. Nih ya, yang ada di preview dari aplikasi PowerPoint. Tidak semuanya, misalkan ya. Hanya di tampilan ini saja yang ingin saya rekam. Jadi, kita bisa menggeser box ini. Nah, box ini bisa digeser, Bapak Ibu, dan peserta semuanya. Baik yang atas, yang kiri, yang tengah, yang bawah, ini bisa kita geser. Kita tinggal tentukan aja area yang mau direkam. Jadi, pemahamannya seperti ini. Yang ada di dalam box ini, inilah nanti yang akan terekam pada aplikasi Bandicam. Bagaimana dengan yang di luar? Yang di luar ini tidak akan terekam. Jadi ketika kita nanti presentasi, kita tinggal melakukan klik-klik seperti ini. Nah, kita nanti sudah bisa melakukan proses recording pada tampilan ini, ya. Ini untuk yang pertama. Jadi contohnya seperti ini. Kita tinggal klik-klik saja pada tampilan ini, maka semuanya nanti akan terekam. Itu yang pertama, gitu ya. Oke. Kita close dulu di sini. Kita kembali ke tampilan yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah di sini layar penuh. Layar penuh itu fungsinya untuk apa? Sama seperti area kotak tadi, tetapi kalau layar penuh di sini kita akan merekam seluruh tampilan dari layar desktop kita tanpa terkecuali. Jadi semuanya yang ada di area satu layar display ini akan kita rekam secara bersamaan, gitu ya. Nah, bagi yang masih bingung, mungkin kita bisa manfaatkan aja yang fitur layar penuh di sini, gitu ya. Jadi layar penuh ini akan mendeteksi tampilan ini semuanya, gitu ya, display pertama ini nanti yang akan direkam. Oke, ketika kita klik layar penuh di sini, nah, maka garis kotak tadi tidak akan muncul. Kenapa? Karena yang direkam adalah keseluruhan yang ada di layar ini, gitu ya. Nah, untuk memulai proses rekam, kita tinggal klik saja menu di sini. Mulai rekam. Atau kita bisa klik menu rekam yang ada di sini, ataupun menu recording yang ada di atas di sini, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai untuk merekam, kita akan bahas dulu fitur-fitur yang lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi fungsi dari dua menu ini adalah seperti itu. Jadi itu langkah pertama yang harus dilakukan sebelum kita memulai recording. Nah, kalau sudah ditentukan di awal, maka untuk recording yang selanjutnya kita tidak akan perlu lagi menyeting. Kurang lebih seperti itu. Nah, tikus ini maksudnya untuk apa? Ini adalah setting untuk merekam semua kegiatan
ini ya, ikon dari tikus bahasa Indonesianya gitu ya, yang sering kita kenal dengan mouse gitu ya. Jadi tampilan dari mouse ini akan bisa kita rekam. Kemudian di sini ada, balik lagi, di sini kita ada fitur rekam GIF, kemudian ada rekam perangkat. Ini nanti tidak akan kita bahas, silahkan Bapak Ibu dan peserta eksplorasi sendiri gitu ya. Jadi yang akan kita gunakan hanya dua ini. Kemudian di sebelahnya ada video. Nah, ini adalah hasil rekaman dari semua video yang pernah dibuat. Jadi kalau kita sudah pernah membuat video sebelumnya, nah nanti semuanya akan tersimpan di sini. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari ada di mana. Nah, kalau ingin mencari semua semua video itu ada di folder di sini. Secara default oleh aplikasinya akan disimpan di user, kemudian di laptopnya namanya apa, di dokumen, dan di situ ada folder Bandicam. Semuanya akan tersimpan di sana. Oke. Gambar di sini ini sebagai tempat penyimpanan screenshot. Karena di aplikasi ini juga bisa melakukan screenshot. Menunya ada di sini. Nah, di sini ada bisa diklik untuk mengambil gambar atau screenshot. Nanti semuanya akan tersimpan di sini. Oke. Itu yang ada di menu awal ini. Kemudian kita bergeser ke bawah. Di sini ada menu umum. Menu umum ini tidak ada yang perlu disetting. Saran dari saya biarkan saja seperti ini. Atau kalau misalkan ada beberapa menu ini ingin diaktifkan, silahkan gitu ya. Nah, yang menarik dari aplikasi Bandicam ini adalah adanya jadwal rekam. Jadi misalkan kita ingin merekam sebuah tayangan live streaming di YouTube misalkan, atau mungkin di sesi Zoom atau yang lain, kita bisa lakukan dengan aplikasi Bandicam ini. Misalkan kita sudah tahu jadwalnya, oh nanti akan dimulai pukul 9 pagi. Sedangkan pukul 9 saya ada kegiatan yang lain misalkan. Nah, kita tinggal setting aja di sini pengaturannya, jadwal rekaman tinggal Bapak Ibu tambah aja rekamannya, kemudian waktunya tanggal, di sini waktu, kemudian targetnya bagaimana, layar penuh, seperti itu. Yang mau direkam layar 1, 2, 3. Nah, mungkin ini di tempat Bapak Ibu hanya muncul 1, tetapi di tempat saya karena saya menggunakan 3 buah layar, jadi di sini ada pilihan layar 1, 2, atau 3. Ya. Oke. Setelah rekaman di sini ada pilihan diam, keluar dari Bandicam, atau matikan komputer. Nah, kalau misalkan ingin kita tinggal, kita juga bisa setting matikan komputer. Jadi setelah selesai merekam, dia akan menyimpan sendiri. Setelah disimpan dan komputer kita akan di shutdown dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu khawatir komputer tadi menyala terus atau tidak. Nah, ini fitur yang sangat menarik di aplikasi yang kecil ini, yang bisa sangat bermanfaat untuk kita. Ya, untuk pengaplikasiannya silahkan dieksplorasi sendiri, gitu ya. Kami tidak akan membahas ini lebih lanjut. Saya hanya akan menyampaikan fitur-fitur apa yang bisa dimanfaatkan. Oke. Untuk perekam otomatis di sini kita bisa setting, gitu ya. Berdasarkan ukuran atau apa, kalau tidak ya rekam aja, nanti berapapun durasinya dia akan merekam sendiri. Oke. Kemudian kita bergeser ke bagian paling bawah, di sini ada video. Nah, video ini ada beberapa shortcut yang bisa digunakan gitu ya. Tombol rekam atau berhenti, kita bisa menekan tombol function 12 atau F12. Kemudian yang lainnya seperti ini. Nah, ini secara default yang tercentang ini. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan yang lain, bisa dicentang. Nanti silahkan dicoba-coba sendiri, gitu ya. Untuk fitur format dari aplikasi ini, kita bisa menyeting di sini. Nah, kita bisa cek setelan. Nah, ini ada pilihan, gitu ya. Apakah umumnya nanti ya settingnya AVI seperti ini.
Kemudian untuk high resolution 60 fps, ini sangat tinggi sekali. Atau bisa kita setting ultra 60 fps gitu ya, atau yang standar dengan 4K. Kemudian spesifikasi rendah, nah ini spesifikasi tinggi gitu ya, bisa Bapak Ibu nanti sesuaikan. Kemudian kalau video kita rencana akan diupload ke WhatsApp group misalkan, nah saran saya adalah setting saja di YouTube atau Twitter 480p. Di sini sudah cukup untuk bisa dilihat di tampilan WhatsApp. Kemudian kalau ingin diupload ke YouTube, bagi yang mempunyai koneksi internet yang oke, silahkan pilih dengan format YouTube 1080p atau Full HD. Yang ini nanti gambarnya akan sangat bagus, sangat jernih, gitu ya. Tetapi jika koneksi internet kurang memadai, kita cukup menggunakan 720p yang tengah ini sudah sangat cukup, gitu ya. Oke, kemudian kalau ingin dipakai untuk di HP, bisa pakai yang ini. Kemudian misalkan ingin diedit lagi di aplikasi software editing profesional seperti Sony Vegas, Adobe Premiere, kemudian Pinnacle Video, nah itu bisa digunakan ini. Atau Bapak Ibu dari hasil recording ini mau ditampilkan di Microsoft PowerPoint. Nah, agar sesuai dengan format di Microsoft PowerPoint, kita tidak perlu melakukan ini ya, tidak perlu melakukan konversi lagi. Nah, video yang support di aplikasi PowerPoint, kita tinggal klik saja PowerPoint. Nah, jadi ini adalah beberapa custom format yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah video pembelajaran. Nah, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan mahasiswa, gitu ya. Untuk sesi kali ini kita akan coba setting di YouTube 720p saja, gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah cukup di setting video, jadi kita cukup pilih setelan yang ada di sini, tidak perlu kita setel manual. Cukup seperti itu. Kemudian di bagian gambar, ini kita setting gambar untuk screenshot. Kalau kita tidak memerlukan screenshot, cukup lewati saja aplikasi ini, gitu ya. Oke, di sini ada yang terakhir tentang ini adalah aplikasi apa ya? Informasi dari versi aplikasi Bandicam ini. Oke, cukup ini saja. Kemudian kita bergeser ke bagian atas. Jadi menu yang ada di sini, menu pilih area rekaman, layar kotak, kemudian layar penuh ini yang ada di sini sama dengan apa yang ada di bagian ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah disetting di sini tidak perlu disetting lagi, sama. Oke. Dua menu yang ini sama dengan menu yang ada di bawahnya yang ini. Ya, tidak perlu kita setting. Nah, sekarang kita bergeser ke overlay webcam. Nah, kita bisa tambahkan webcam di sini. Secara langsung kita bisa klik aja. Tambahkan overlay kamera webcam. Kemudian tambahkan overlay webcam kamera ke video rekaman. Kita masukkan ke video rekaman nanti agar di video rekaman kita nanti ada tampilan webcam kita. Oke, kalau Bapak Ibu dan peserta semuanya mempunyai beberapa sumber webcam gitu ya, mungkin tidak menggunakan webcam yang ada di laptop, menggunakan webcam yang lain eksternal, tinggal dipilih saja webcam yang mau dipakai yang mana. Dan di sini saya akan coba pakai webcam standar saja bawaan dari laptop gitu ya. Format deteksi otomatis saja nanti biar dia mencari resolusi yang terbagus gitu ya. Nah, di sini ada fitur gunakan chroma key. Nah, chroma key ini ketika kita klik nanti akan muncul tampilan seperti ini.
Oke. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan kamera dari Bapak Ibu, gitu ya. Oke. Nah, kamera di sini nanti akan muncul Bapak Ibu. Jadi kita coba gitu ya. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat dari kamera lain karena kamera di webcam saya sudah dipakai untuk recording ini ya. Oke, kita coba koneksikan dengan aplikasi yang lain. Coba sebentar. Oke, di sini kamera kita coba pilih menggunakan Droidcam. Nah, oke, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi, ketika kita sudah pilih kamera, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan chroma key, kita bisa menghapus tampilan background yang ada di belakang ini. Berwarna hijau ini bisa kita hapus. Jadi syaratnya kita bisa menggunakan green screen. Atau mungkin tampilan yang satu warna gitu ya. Mungkin kalau di rumah tidak ada layar berwarna hijau, bisa menggunakan temboknya warna hijau bisa, atau temboknya warna putih juga bisa, atau temboknya berwarna coklat dengan catatan itu tidak sama dengan baju yang kita pakai atau warna kulit kita gitu ya. Contohnya kita gunakan chroma key. Kita klik saja dan di sini kita tinggal setting. Kita pilih, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini ada logo stem. Kita klik di bagian yang ingin dihilangkan. Contohnya di sini warna hijau, tinggal kita klik saja. Oke, di sini kita pilih. Nah, kemudian kalau sudah, tinggal kita atur di sini di bagian kesamaan dan di bagian perpaduan agar tampilannya lebih halus gitu ya. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka kita sudah cukup untuk menyeting ini. Oke, ada beberapa pilihan, ada 5 pilihan posisi. Kita bisa letakkan video penjelasan kita ada di bagian atas ini. Kemudian ada di sebelah sini gitu ya, bagian sebelah kanan. Atau di bagian kiri sebelah bawah. Atau di bagian kanan sebelah bawah gitu ya. Nah, tempatnya ini ukurannya misalkan kok kecil sekali, kurang besar. Saya pengennya agak besar. Nah, pengaturannya ada di sebelah sini. Silahkan diatur sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya silahkan diatur. Yang penting untuk ukuran video kita gitu ya. Video tampilan display kita ini tidak mengganggu teks yang ada atau yang akan ditampilkan nanti. Oke. Kemudian, saya berikan contoh, saya taruh di sebelah sini saja. Kemudian untuk posisi X dan Y ini bisa kita pakai untuk menggeser. Nah, misalkan kurang ke kiri, atau kurang ke kanan, atau kurang ke atas, ke bawah. Nah, silahkan disesuaikan. Oke, sampai di fitur ini jika semuanya sudah tersetting, kita tinggal pilih OK. Ya. Jadi gunakan chroma key untuk menghapus. Tapi kalau misalkan saya tidak bisa menggunakan fitur chroma key karena belum mempunyai green screen atau apa. Nah, sebenarnya green screen ini tidak terlalu sulit Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta semuanya. Cukup menggunakan kain berwarna hijau. Bebas kainnya apapun dengan catatan warna hijau flat. Tidak ada gradientnya, solid gitu ya. Nah, nanti tinggal ditaruh saja di belakang layar kita. Nah, setelah itu bisa kita manfaatkan fitur atau teknologi ini. Oke. Seperti itu tadi. Kemudian kalau sudah, kita tinggal OK. Jadi tinggal dipilih
posisinya mau berada di mana gitu ya, apakah besar seperti ini di sebelah sini atau yang seperti apa. Nah, nanti silahkan disesuaikan dan oke, sudah setting kita seperti ini, kemudian tinggal kita klik oke. Nah, kita sudah menyeting untuk webcam kamera di sini. Oke, selanjutnya di sini ada setting untuk tertikus. Apakah kita ingin menampilkan kursor atau tidak? Kalau ingin ditampilkan, berarti di sini tinggal kita klik ditampilkan. Jadi intinya di sini custom. Custom silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian di sini ada efek klik. Efek klik di sini kalau kita klik kiri nanti berwarna merah, kalau kita klik kanan berwarna biru. Klik kiri, klik kanan. Nah, jadi ini sangat bermanfaat ketika kita ingin menjelaskan atau membuat video pembelajaran untuk aplikasi komputer misalkan. Bapak Ibu ada yang mengajar TIK atau mungkin yang membutuhkan penjelasan mana yang akan diklik, klik kiri atau klik kanan. Nah, ini sangat bermanfaat, jadi kita bisa sampaikan ke peserta kita atau ke murid-murid kita, silahkan klik kiri dan silahkan klik kanan. Kalau di sini muncul warna merah, berarti itu yang diklik adalah yang kiri. Kemudian kalau berwarna biru yang muncul di sini, berarti itu artinya yang diklik adalah yang kanan. Oke. Selanjutnya tambahkan efek sorotan. Di sini ada efek berwarna kuning, jadi untuk mempertajam saja. Jadi, oh ini tampilan kursor ada di sini, di sini. Nah, pada sesi kali ini saya akan coba untuk mengaktifkan semuanya biar semuanya nanti tahu, oh seperti ini fungsinya. Tetapi kalau itu merasa tidak perlu, nanti silahkan disesuaikan di sini, boleh dihapus. Selanjutnya, bagian tertikus di sini sudah. Nah, kita lanjut ke bagian logo. Logo di sini kita bisa masukkan logo apapun itu, gitu ya, yang dipunyai oleh Bapak Ibu, gitu ya. Nah, logo di sini saya sarankan menggunakan format PNG, gitu ya, yang mana kita tahu PNG itu belakangnya tidak ada backgroundnya. Jadi kita pilih di sini, kita klik open. Transparansi 100%. Boleh dipilih, misalkan di sini ganti saja 80 gitu ya. Nah, ini logonya mau diletakkan di mana gitu ya. Oke. Contohnya saya letakkan di posisi atas di sebelah sini gitu ya. Nah, ini adalah tempatnya. Nanti secara otomatis akan diatur oleh dia. Teks. Teks ini bisa kita tambahkan sebagai copyright gitu ya. Kalau misalkan dilihat di aplikasi-aplikasi video gitu ya, di sana ada copyright gitu, atau mungkin ditulis di sini video ini dibuat oleh nama Bapak Ibu misalkan seperti itu. Nah, silahkan. Jadi untuk menghindari video ini digunakan atau diupload oleh orang lain. Nah, ini custom mau ditambahkan silahkan, kalau tidak juga silahkan. Nah, settingan sudah selesai semuanya. Oh ya, yang lupa di sini tadi ada suara. Oke. Untuk melihat apakah mikrofon yang kita gunakan sudah masuk atau belum. Jadi, mikrofon di sini bebas. Bapak Ibu bisa menggunakan mikrofon langsung yang ada di laptop ataupun mikrofon tambahan seperti yang saya pakai seperti ini gitu ya. Yang penting suara kita bisa tercapture dengan baik dan masuk ke aplikasi seperti ini. Nah, kita bisa lihat grafik barnya di sini. Ini menandakan bahwa audio sudah masuk sempurna di sini. Oke. Kalau misalkan kita mempunyai audio atau mikrofon dari sumber lain, jika tidak masuk, silahkan dipilih saja di sini di pengaturan sumber mana yang dipakai. Seperti itu ya. Pengaturannya cukup simpel, cukup mudah. Jadi ada di suara, kamera web, tertikus, logo, teks. Nah, ini semuanya pengaturan untuk rekaman.
Ini cukup diatur sekali saja dan ini bisa kita gunakan berkali-kali seperti itu. Jadi untuk recording selanjutnya kita tidak perlu lagi menyeting tampilan ini. Dengan catatan Bapak Ibu dan peserta semuanya tidak melakukan perubahan setting. Kalau ingin dirubah, oh bosen untuk kameranya berada di sebelah kanan terus, geser ganti mau di sebelah kiri. Nah monggo silahkan ya. Jika sudah tersetting semuanya cukup kita oke. Nah pada sesi kali ini semuanya sudah tersetting dan artinya kita sudah siap untuk melakukan proses recording. Oke. Nah, untuk melakukan proses recording di sini saya coba untuk melakukan recording dari awal agar Bapak Ibu bisa tahu seperti apakah nanti tampilannya, gitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah yang pertama kita masuk dulu pada sesi slideshow di sini, gitu ya. Oke, saya coba untuk slideshow. Nah, kalau sudah slideshow, kemudian di sini kita tinggal klik layar penuh dan di sini kita klik tombol rekam, gitu ya. Nanti untuk berhenti tinggal diklik saja F12 atau function 12 yang ada di keyboard Bapak Ibu, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal klik record. Maka secara otomatis di sini proses recording sudah berjalan. Ya. Nah, di sini sudah ada settingan merekam, kemudian ini durasinya sudah mulai berjalan. Nah, tidak usah khawatir, menu ini tidak akan muncul nanti di proses recording. Oke, jadi di sini kita tinggal lanjut ke tampilan-tampilannya. Nah, kita tinggal lakukan proses presentasi seperti ini. Seperti ini. Ini kita bisa menjelaskan mulai dari awal sesuai dengan materi yang Bapak Ibu punyai, gitu ya. Oke, di sini ada video yang bisa dimasukkan. Oke, kita bisa menyimak beberapa tampilan. Nah, untuk mulai proses recording seperti itu. Kemudian kita bisa membuat video tutorial, misalkan. Oke, di tengah-tengah presentasi kita juga bisa melakukan mode gambar, Bapak Ibu. Jadi di bagian atas ini silahkan diklik, ada icon pensil. Nah, icon pensil ini boleh diklik. Dan ketika icon pensil ini kita klik, kita bisa melakukan ini ya. Oke, kita coba kembali lagi. Nah, kita presentasi, kemudian kalau sudah, gitu ya. Nah, kita coba presentasi lagi sampai dengan selesai. Jika sudah, kita tinggal klik F12 ya, kita klik F12, maka proses recording kita sudah selesai. Gitu ya. Kita keluar dulu dari tampilan ini. Nah, proses recording sudah selesai. Kemudian bagaimana cara menyimpannya? Nah, tidak perlu khawatir. Secara otomatis ketika kita klik F12, maka proses recording itu sudah tersimpan secara otomatis. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa cek di sini. Ini adalah tanggal recordingnya dan kemudian ini nama filenya. Ini adalah yang kita buat hari ini. Kemudian kita tinggal cek saja. Oke. Kita tinggal klik, kita putar.
Kita lihat hasilnya seperti apa. Maka secara otomatis di sini proses recording sudah berjalan, ya. Nah, di sini sudah ada settingan merekam, kemudian ini durasinya sudah mulai berjalan. Nah, tidak usah khawatir, menu ini tidak akan muncul nanti di proses recording. Oke, jadi saya perlihatkan dulu ya. Nah, ini tadi kita lupa untuk men-setting logonya. Nah, logo itu harusnya ada di sebelah sini, tapi secara keseluruhan tampilannya adalah seperti ini. Jadi logo ini akan tampil nanti seperti ini. Ini video kita. Kemudian ini rekam keseluruhannya seperti itu. Nah, mouse yang kita setting tadi ada di sini. Oke, kita bisa lihat tampilannya seperti itu. Oke, nah seperti ini. Kita bisa lihat, kita bisa cek tampilannya. Kemudian seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Jadi kita siapkan dulu file presentasi kita, kemudian kita bisa rekam menggunakan aplikasi Bandicam ini dengan beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan dengan menambahkan video penjelasan kita seperti ini. Jadi video hasil recording kita ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk menjelaskan. Misalkan nanti ada sebuah video lagi atau sebuah gambar atau sebuah teks yang ingin Bapak Ibu tunjukkan ke siswa-siswa. Kita bisa tunjukkan saja langsung melalui webcam kita. Nah, nanti akan muncul di tampilan sini. Oke, kurang lebih seperti itu cara untuk recordingnya. Selanjutnya, gitu ya, jika ada yang kurang sesuai, ada yang tidak sesuai, gitu ya, kita bisa lakukan recording ulang dari awal, gitu ya. Kita tinggal recording lagi, mulai ulang dari awal jika terdapat hal-hal yang kurang sesuai. Nah, kenapa seperti itu? Karena di versi ini sebetulnya ada aplikasi untuk editing, gitu ya, tetapi tidak kami sertakan, gitu ya. Karena terkait dengan lisensi, kurang lebih seperti itu. Jadi kita manfaatkan aja apa yang bisa, gitu ya. Dan jika ada yang salah, ada 2 tips. Yang pertama adalah kita bisa melakukan jeda di sini jika dirasa ada yang salah. Kemudian tips yang kedua adalah kita ulangi dari awal. Semakin sering kita mencoba, semakin sering kita berlatih, maka akan semakin lancar pula ketika kita akan membuat video. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada kesempatan kali ini silahkan mencoba untuk membuat video pembelajaran dengan teknik rekam layar. Silahkan manfaatkan file-file presentasi yang sudah pernah dibuat sebelumnya, atau mungkin bisa menggunakan media-media lain seperti mungkin Microsoft Word atau file-file PDF yang sebelumnya dalam bentuk PDF langsung kita sampaikan ke siswa kita. Kita bisa tambahkan dengan beberapa penjelasan dari materi-materi yang disampaikan tersebut. Ya, sampai di sini kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan, gitu ya. Jika ada pertanyaan boleh dikomen di kolom komentar yang ada di kolom YouTube, atau boleh ditanyakan langsung ke grup Telegram, ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk kehadirannya di sesi kali ini, dan silahkan untuk proses membuat video sesuai dengan worksheet yang kemarin sudah dilakukan, sesuai dengan lembar kerja yang kemarin sudah dikerjakan dan sudah dikumpulkan. Nah, kemudian silahkan lakukan dengan baik, silahkan lakukan dengan penuh kreativitas. Semoga tampilannya bisa maksimal dan bisa bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran kita di era pandemi ini. Oke, menjadi guru kreatif di era pandemi. Tetap semangat Bapak Ibu dan rekan-rekan. Salam sukses untuk kita semuanya.